Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mahakarya Teknologi Nusantara. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sofyan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau kita sama-sama belajar bagaimana membuat kop surat yang benar dan baik. Baik, seperti yang terlihat di layar teman-teman bahwa ini kop surat dari kabupaten saya, dari pemerintah Kabupaten Parigi Mutong, Kecamatan Ongkah Marino, Desa Ongkah. Itu adalah tempat kelahiran saya. Jadi pertama-tama siapkan logo seperti ini, kemudian tulisan eh, pada tahapan di bagian atas eh, wilayah eh, pemerintah kabupaten jika Anda membuat kop surat untuk pemerintah desa atau Anda bertugas sebagai staf atau karyawan di desa Kaur ya. Kemudian ketik kecamatan Anda di mana, kemudian desa. Nah, selanjutnya untuk desa, kemudian alamat. Nah, pada alamat di bagian paling akhir itu dimiringkan, tujuannya untuk penekanan kepada pembaca agar eh, teks itu dapat terfokus dilihat atau dibaca. Itu sebenarnya saja. Alamat Jalan Trans Sulawesi, Desa Ongkah, Dusun RT atau RW, kemudian nomor kantornya, kemudian kode pos. Selanjutnya juga bisa eh, nomor telepon. Nomor telepon. Misal 08 5 3 1 1 1 1 1. Nah, kalau tampilannya seperti ini bisa dikecilkan, atau jika sudah dikecilkan seperti itu kemudian masih sulit juga untuk masuk, kita coba perhatikan tabelnya bisa diseret. Nah, bagian margin ini masih agak terlihat luas, kita bisa setting. Ini juga bisa kita seret lagi sedikit agar mepet. Kemudian di bagian sini juga bisa kita seret. Ini juga kita bisa seret marginnya karena masih agak luas ya. Harusnya alamat ini harus lengkap seperti ini. Nah, tujuannya agar penerima surat atau pembaca surat lebih tahu di mana alamat jelas atau bisa dipastikan itu adalah surat asli. Begitu. Begitu juga kalau misalnya ini adalah surat undangan, begitu. Harus alamatnya juga harus dipertegas, diperjelas, begitu. Kemudian ini dapat dipastikan bahwa surat ini dari pemerintah karena menggunakan logo pemerintah dan tulisan di bagian atasnya juga mengatasnamakan pemerintah. Baik, kita langsung tidak usah berlama-lama, kita langsung go pada uh, tutorial atau petunjuk pembuatan kop surat seperti di atas ini. Baik, pertama-tama untuk agar supaya bagian teks ini tidak mengganggu
posisi gambar atau kita tidak perlu setting gambarnya agar tidak mengganggu, kita gunakan tabel. Kita ambil tabel, satu baris, dua kolom. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kemudian kita setting ukurannya sama seperti di atas misalnya. Kemudian ini juga kita seret ke bagian sini, diperkirakan saja. Kemudian ini kita ratakan ke bagian tengah pointernya agar nanti saat kita melakukan pengetikan posisi teksnya di bagian tengah. Kemudian kita setting juga jenis hurufnya menjadi Times New Roman. Umumnya jenis huruf yang digunakan pada surat resmi itu adalah Times New Roman. Nah, kemudian ukuran pada kop surat di bagian atas ini tidak ada ketetapan berapa ukuran suratnya. Namun di sini kita akan coba agar supaya nilai estetika dari kop surat itu kita bisa dapat begitu. Baik, kita coba ketik pemerintah Kabupaten Parigi Motong, Kecamatan Ongka Marino, Desa Ongka. Kemudian kita tulis alamat -2 Jalan Trans Sulawesi, Desa Ongka, Dusun 1, nomor 123 misalnya, kemudian kode pos -2 94379, kemudian nomor HP atau telepon 0853. Nah, ini telah selesai kita buat. Kemudian tahapan selanjutnya kita menyisipkan logo di kolom kedua atau di kolom pertama. Di kolom pertama kita sisipkan logo. Ingat, jika kita menyisipkan logo maka dipastikan terlebih dahulu pointer itu harus berkedip di kolom yang akan kita sisipkan logo. Kemudian kita masuk ke menu insert, kita klik picture. Nah, ini sudah saya siapkan logonya. Logonya ini size-nya tinggi ya, sehingga nanti ketika kemudian dia masuk ke halaman kerja Microsoft Office Word ini, maka kemungkinan akan merusak tampilannya, tapi kita akan setting kembali. Pilih insert, pilih logonya, kemudian pilih insert. Nah, ini maksud saya. Nah, ini kita coba kecilkan. Dipastikan untuk cara untuk memperkecil logo ini diupayakan untuk tidak merusak, untuk tidak caranya dari sudut samping begini, kemudian begini lagi. Nah, itu teknik yang agak keliru ya menurut saya. Sebaiknya kita dari sudut drag ke ujung ke sudut. Nah, seperti ini. Nah, jika dipastikan ukuran logonya sudah sesuai, sekarang kita pastikan dulu ini agar supaya nomor teleponnya bisa pas. Nah, ini tadi ukuran hurufnya 10 ya.
Kita coba ini ukuran hurufnya 11, kita kurangi ya. Itu sudah masuk ya. Nah, walaupun kita tambah angka pas. Nah, kemudian eh, ini kita tebalkan blok di bagian atas, kita blok 3 baris, kemudian kita bold, tebalkan atau Ctrl B, blok, tekan Ctrl tambah B. Nah, itu untuk menebalkan. Kemudian ini kita miringkan, ingat kita blok dulu, kemudian Ctrl I atau italics. Selanjutnya ini kita perbesar ukuran hurufnya sehingga nanti eh, teks alamat ini akan dengan sendirinya turun ke bagian bawah karena ukuran teks ini membesar. Baik, kita tekan tombol icon ini, icon A plus ini untuk memperbesar. Begitu juga di bagian ini kita perbesar. Kemudian ini juga kita buat menjadi 14. Bagaimana kalau kita pastikan sudah sesuai, kemudian sekarang kita akan setting bagaimana tabelnya ini hilang dan berganti seperti tabel ini. Baik, kita masuk, ingat untuk melakukan settingan atau layout tabel ini, pastikan pointer berkedip di dalam tabel yang akan disetting. Kemudian pilih icon border and shading. Ini kita hilangkan. Garis yang ini kita hilangkan, klik yang ini. Garis yang bagian atas kita hilangkan, klik yang ini. Garis yang ini kita hilangkan. Begitu juga yang di bagian tengah yang ini kita hilangkan. Sisakan yang ada di bagian bawah atau boleh kita hilangkan saja. Kita ganti dengan seperti ini. Garis yang agak tebal. Setelah diklik aktif, kemudian klik lagi di sini. Kemudian oke. Maka jadilah jenis kop surat yang terlihat menarik menurut saya, kacamata saya. Baik, itu tadi uh, teknik pertama ya untuk membuat surat menggunakan tabel. Kemudian selanjutnya kita membuat kop surat menggunakan tidak menggunakan tabel. Misalnya ini kita buat, kita copy saja ya. Kita membuat kop surat tanpa menggunakan tabel seperti apa? Kita paste yang di bagian atas. Ini kita kembalikan saja dulu no spasi, kita kembalikan ke normalnya, ukuran hurufnya kita kembalikan jadi sama rata jadi 12. Jadi seperti ini. Setelah kita ketik, kita tulis, kemudian kita kembalikan dulu jadi standarnya tadi 11 ya. Nah, kita pastikan semua teks sudah kita ketik seperti ini. Boleh kita ketengahkan paragrafnya menggunakan keyboard Ctrl tambah E. Kalau ikonnya kita menggunakan fitur ini, kita center ini, klik. Nah, selanjutnya jenis hurufnya kita rubah menjadi Times New Roman. Kemudian spasinya, jarak antara baris satu dengan baris yang lainnya kita kasih berdempetan. Ini kita klik icon yang ini, ada gambar anak panah ke atas dan anak panah ke bawah. Nih, line spasi, kemudian kita pilih remove saja. Nah, hampir mirip sudah seperti yang di atas. Ini juga tadi sudah kita italics, aktifkan italics atau Ctrl I untuk memiringkan teksnya. Kemudian ini kita kurangi ukuran hurufnya menjadi
10. Kemudian setelah itu kita ambil gambar atau logo ya. Insert seperti tadi, kita ambil logo sama seperti ini. Insert picture, logo yang ini tadi. Nah, ini dia logonya masuk ke baris atau ke dokumen atau halaman kerja kedua. Kita perkecil saja, tidak usah panik. Oke, sayang sekali kita tidak punya musik. Ya, kita tidak putar musik. Ini diperkecil, disesuaikan saja. Kemudian eh, kita setting teks wrap teksnya agar saat kita pindahkan ini mudah dan tidak mengganggu teks ini atau memiliki otoritas masing-masing. Ya, kita gantikan ini menjadi eh, lebih baik ini ya. Ini ada tulisannya karena eh, Microsoft Office Word saat ini sudah pada versi Microsoft Office 2018 ya yang saya gunakan ini. Namun cara yang sama ini dapat Anda lakukan di Microsoft Office Word 2007-2010. Itu bisa Anda lakukan. Anda terapkan di Microsoft Office yang eh, versi 2011, 2010, 2007, 2010 sama 2018. Baik, ini kita ubah jadi in form of text. Nah, sehingga nanti gambar ini saat kita pindahkan kemana saja tidak akan mengganggu teks ini. Berbeda jika kita menggunakan wrap teks jenis berbeda yang lain ya. Lah ini akan mengganggu. Lebih baik kita ganti jadi wrap teksnya jadi in front of text. Nah, sehingga kita agak lebih leluasa gitu. Ya, kita tempatkan dia di bagian sini. Ini agak diperbesar sedikit. Nah, ini kita blok agar supaya mirip seperti di atas. Karena tahapan ini adalah tahapan tidak menggunakan tabel. Kita gunakan karena ini teksnya kita akan seret ke bagian kanan ya. Klik menu home, kemudian pilih ini, atau di keyboard satu kali tombol tab. Dipastikan semua teks sudah di blok, kemudian tekan tombol tab di keyboard, atau kalau menggunakan fiturnya, gunakan fitur yang seperti ini yang saya lingkari, yang terlihat, atau kita gunakan keyboard tab, ya, 2 kali tab. Baik. Nah, ini karena settingan marginnya ini settingan marginnya nah, ini dia jika kita menggunakan tidak menggunakan tabel seperti ini kita akan agak kesulitan untuk melakukan setting alamatnya atau teksnya. Nah, ini boleh di spasi, tapi karena kepepet ya, spasi ini diupayakan tombol untuk pembuatan seperti ini tidak menggunakan spasi, hanya saja kita akan menyesuaikan. Karena kalau kita menekan tombol tab itu akan kelebihan. Baik, kita pastikan sudah sama rata seperti yang di atas. Kemudian logonya juga sudah sama. Kita beralih ke teks yang ini, kita tebalkan bold icon atau fitur bold ini, atau di keyboard menggunakan Ctrl B. Kemudian
Ini kita ubah menjadi 18. Ukuran hurufnya kita ubah. Kemudian yang ini menjadi 14. Kemudian yang ini menjadi 14. Ya, sepertinya ini kebesaran ya. Kita jadi 16. 16 saja. Ya, oke. Ini juga agak kecil. Kita perbesar sedikit saja ya. Setelah tampil seperti ini, kemudian kita buat garis seperti ini. Pastikan posisi pointer berkedip di akhir teks alamat, kemudian pilih kembali border and shading ini, ada di menu home, pilih, kemudian langsung saja kita cari garis, jenis garis yang akan kita gunakan, kita hapus ini tabelnya kita hapus, sisakan saja yang ada di bagian bawah. Baik, kemudian kita klik tombol OK. Baik, maka akan tampil seperti ini. Namun tabelnya ini tidak sampai ke bagian sini. Bagaimana caranya? Dipastikan kembali tetap aktif pointer di bagian akhir teks, kemudian kita atur di bagian ruler atau mistar. Tarik, klik kiri, tahan, tarik, sama, setelah sama, atau setelah sesuai baru kita kembali lagi setting teksnya. Wah, ini. Nah, inilah kalau kita tidak menggunakan tabel. Ups. Nah, setelah dipastikan sudah rapi sesuai sama spasi. Nah, mirip kan? Oke, ini tadi menggunakan tabel, ini tidak menggunakan tabel. Saran saya agar teman-teman lebih mudah untuk membuat atau tidak kerepotan untuk membuat kop surat, baiknya gunakan tabel 1 baris 2 kolom seperti tahapan ini tadi. Gitu. Baik, sekarang kita coba membuat kop surat bagaimana kalau 2 kop surat. Nah, sama saja sebenarnya. Ini kita copy saja. Ini kita copy ke bagian bawah ya. Kita membuat kop surat menggunakan tabel. Ini kita gunakan tabel 1 baris 3 kolom. 1 baris 3 kolom. Kolom pertama adalah kolom untuk menyisipkan logo yang ini. Kemudian selanjutnya kita akan sisipkan di kolom yang ketiga ini untuk logo instansi atau lembaga tertentu yang di bawah naungan pemerintah daerah misalnya. Nah, seperti ini. Harusnya tidak perlu disetting tabelnya di awal biar nanti, namun saya hanya sekedar memberikan informasi penjelasan fungsi dari kolom-kolom ini gitu. Baik, kita coba copy saja yang ini agar lebih cepat saja, lebih cepat videonya. Kita copy saja yang ini karena ini tadi petunjuknya sudah 2 kali ya. Semoga teman-teman sudah bisa memahami. Kita pastekan di sini, kita copy, Ctrl C, kemudian kita ini tadi blok, kita Ctrl C atau klik kanan pilih copy, kemudian paste, Ctrl V atau klik kanan pilih paste. Nah, begitu. Nah, setelah ini kita masuk menu home, memastikan semuanya. Ini dipastikan
Nah, ini tidak apa-apa ya. Kalau misalnya tabelnya kita agak seret agar ini ukuran hurufnya tetap pada ukuran huruf 10, namun tidak eh, loncat ke bagian bawah ya, loncat. Oke, kita seret. Ini tergantung kelihayan kita saja sebenarnya. Menyesuaikan. Rupanya dia perlu 9 kayaknya. Nah, gitu. Kita ratakan ke bagian tengah, Ctrl E, kita blok. Kita 10 enggak mau ya, kita 9 saja. Nah, kemudian kita sisipkan kembali logo 1, logo 2. Ini misalnya ini bukan Desa Ungka, tapi ini kita rubah jadi lembaga atau dinas pendidikan dan kebudayaan. Atau bisa di sini misalnya ini sekolah, ini misalnya SDN Negeri 1. Kemudian ini kita rubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, jika seperti ini berarti kita menggunakan dua logo Kementerian Pendidikan atau logo Tuturi Handayani dan logo dinas, logo pemerintah Kabupaten Parigi Motong. Baik, kita langsung pada tahapan menyisipkan logo. Klik insert. Menu insert berfungsi untuk menyisipkan. Jadi menyisipkan icon, menyisipkan gambar, itu menyisipkan tabel ada di menu insert. Masuk ke tabel picture ya, picture, gambar. Kita masukkan dulu logo Parigi Motong. Kemudian kita kecilkan sesuai, pastikan dari sudut. Jika sudah sesuai seperti ini, kemudian kita masukkan lagi logo kedua. Pastikan pointer berkedip pada kolom yang akan dimasukkan objek atau gambar. Kemudian masuk lagi ke menu insert, klik picture. Ini logo sudah disiapkan sebelumnya ya. Kemudian pilih insert, logo Tuturi Handayani. Ya, oke. Sudah dipastikan sudah sesuai. Baik, kalau ini kita pastikan sudah sesuai. Sudah sama ya. Kalau masih belum mirip, sepertinya ini ada putih, kita crop saja. Sehingga tidak menutupi garis ini. Baik. Ini sudah sesuai. Kemudian aktifkan pointer di dalam tabel. Masuk lagi ke menu home. Kemudian pilih border and shading. Kemudian kita hilangkan garis kiri, kanan, atau semuanya boleh. Kita hanya pasang garis di bagian bawah seperti ini, jenis garisnya. Kemudian kita klik lagi di sini untuk aktifkan garisnya di dalam tabel, dalam garis. Oke, kemudian oke. Baik, kop surat menggunakan dua logo lembaga selesai. Jadi baik teman-teman, cukup sekian tutorial atau petunjuk membuat kop surat yang benar dan tepat serta terlihat rapi dan resmi. Baik, cukup sekian tutorial ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan komen di bagian bawah. Jangan lupa di subscribe, bagikan, dan like. Terima kasih.
Wassalam.